Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kita akan belajar mengenai manajemen bisnis Islam dan tema kita atau topik kita pada kesempatan kali ini adalah mengapa Anda berwirausaha. Jadi kita akan membahas mengenai motivasi dan juga jiwa kewirausahaan. Kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan, jiwa kewirausahaan itu bawaan lahir seseorang atau bisa dilatih? Kira-kira salah satunya atau bisa dua-duanya? Nah, ternyata jiwa kewirausahaan itu memang ada yang secara ras itu bawaan gitu ya, bawaan lahir, tetapi jiwa kewirausahaan juga bisa dipelajari dan bisa dilatih. Kemudian faktor-faktor yang menentukan proses kewirausahaan, yang pertama adalah faktor pribadi, kemudian yang kedua adalah faktor sosiologi. Faktor pribadi di sini meliputi kemampuan, pengambilan risiko, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen, karena kehilangan pekerjaan ataupun tanggung jawab. Kemudian dari faktor sosiologi ada karena tanggung jawab keluarga, model peran di mana ada wirausaha yang sukses yang dapat menjadi contoh, kemudian rasa optimistis dalam berusaha. Jiwa wirausaha ini dibentuk dan dimulai dengan adanya inovasi. Inovasi di sini berarti mampu membuat perbedaan dari yang sudah ada ataupun mampu menciptakan hal yang sebelumnya tidak ada. Ya, jadi kemudian jiwa wirausaha ini akan mendorong suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, yaitu create something new and different melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kemudian di sini akan saya tampilkan beberapa artikel ilmiah dari beberapa jurnal yang memuat mengenai faktor-faktor motivasi dan juga bagaimana dampak pelatihan terhadap motivasi berwirausaha. Begitu. Jadi yang pertama ini adalah artikel yang ditulis oleh Dian Erika Chandra dari program studi manajemen FEB Universitas Jambi dengan artikel penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Motivasi Wirausaha Rumah Makan di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penelitiannya, Dian Erika Chandra ini menganalisis faktor-faktor motivasi wirausaha rumah makan, juga menganalisis faktor yang paling dominan dalam memotivasi wirausaha dalam usaha rumah makan di desa yang bersangkutan. Kemudian datanya merupakan data primer ya, dan diperoleh dari kuesioner, sedangkan data sekundernya berasal dari berbagai literatur dan juga dokumen. Kemudian metode pengolahan datanya menggunakan analisis faktor. Nah, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor motivasi wirausahawan rumah makan di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi ini adalah bantuan finansial yang pertama, kemudian keinginan pribadi, pengetahuan teknis, mencari tantangan, status sosial, faktor penggunaan dana tak terpakai. Sementara tadi tujuan penelitian yang kedua, apakah faktor yang paling dominan, yaitu dorongan finansial untuk mempermudah memulai usaha sendiri, berwirausaha karena keinginan pribadi, berwirausaha karena memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis, berwirausaha karena ingin mencari tantangan dalam bekerja, kemudian juga karena ingin memperoleh status sosial pada sosial masyarakat. Dan juga berwirausaha tersebut adalah pilihan sendiri. Kemudian Dian Erika Chandra juga merekap tanggapan responden dari pernyataan-pernyataan yang didapatkan dari kuesioner. Dari pernyataan-pernyataan tersebut kemudian direkapitulasi dan diperoleh persentase sebagaimana berikut. Ya, jadi ini adalah pernyataan dari responden dari para wirausahawan. Jawaban-jawaban mereka direkap di sini. Misalkan yang pertama, mereka berwirausaha alasannya karena mempermudah memulai usaha sendiri apabila ada dukungan finansial tadi ya. Ini adalah faktor motivasinya. Kemudian termotivasi dengan orang lain, dia suka tantangan,
ada paksaan juga nih selain motivasi dari diri sendiri. Kemudian dia berwirausaha karena dia suka terlibat dalam keseluruhan proses kegiatan. Jadi nggak cuma tidak didepartemenkan, tapi dia ingin terlibat dalam semuanya dari proses awal sampai akhir, dari hulu sampai ke hilir. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan, kemudian wirausaha itu salah satu cara untuk memiliki peluang secara ekonomis, mengalihkan dana yang tidak terpakai, memanfaatkan daya kreativitas, dapat merealisasikan kemampuan diri ya, jadi sebagai wahana atau sarana aktualisasi diri, merupakan pilihan sendiri, berwirausaha karena tidak bekerja, mungkin ini adalah opsi sekian karena dia melamar pekerjaan tapi tidak ada yang masuk, jadi salah satu opsi terakhirnya adalah membuka lapangan usaha sendiri dan memberdayakan orang lain, gitu ya. Kemudian keluarga terdekat, ini dukungan atau support dari keluarga terdekat bahwa pilihan sebagai seorang wirausaha adalah keputusan yang tepat, dan yang lainnya ini untuk perekonomian keluarga dan status sosial di masyarakat. Kemudian ini ya, jadi kemudian penamaan faktor yang ada dari penelitiannya Dian Erika tadi, ada faktor bantuan finansial, keinginan pribadi, pengetahuan teknis, mencari tantangan, status sosial, faktor penggunaan dana tak terpakai. Nah, mungkin teman-teman nanti yang ingin meneliti mengenai faktor motivasi wirausaha juga bisa menjadikan artikel ini sebagai salah satu studi pustaka atau literatur review. Kemudian yang kedua, tadi secara umum ya tidak disebutkan secara spesifik apa gender dari setiap wirausahawannya. Dan sekarang kita akan beralih ke motivasi berwirausaha wanita. Gitu. Kenapa seorang wanita itu mau berwirausaha? Nah, saya mengambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Miliarti Ningrum, Aulia Ibni Latifah, Augustin Falah Pawaka, Aftina Nurul Husna dari Universitas Muhammadiyah Magelang, dan ini adalah dari University Research Colloquium di Universitas Aisyah Yogyakarta. Ya. Jadi di sini ditemukan hasilnya bahwa motivasi utama wirausahawan wanita terdiri atas personal growth atau pengembangan diri, kemudian family atau keluarga, income job, pendapatan, government subsidi pemerintah, dan skill and knowledge, keahlian dan pengetahuan. Ini yang saya dapatkan dari kesimpulannya. Tapi kalau kita lihat dari abstraknya, di sini bisa kita lihat bahwa ini kan penelitiannya menggunakan studi literatur. Kemudian metode yang digunakan review literatur sistematis dengan menggunakan pemahaman data-data penelitian terdahulu yang bersumber dari referensi jurnal di internet. Nah, ditemukan bahwa motivasi berwirausaha pada wanita dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, keinginan untuk keluar dari pekerjaan yang membatasi mereka. Ya, sebagaimana kita tahu tidak semua perusahaan itu ramah wanita. Ya, ada beberapa perusahaan bahkan kalau wanita itu sedang hamil, sedang menyusui, atau pasca melahirkan, atau beberapa bulan sebelum melahirkan itu kan biasanya ada cuti ya untuk wanita, karena kita ini kan secara biologis berbeda dengan laki-laki. Tapi ternyata ada beberapa perusahaan yang mereka tidak ramah dan tidak memahami kondisi biologis wanita. Sehingga walaupun hamil, mereka terpaksa harus tetap bekerja, cuti. Memang ada cuti tapi tidak selayaknya, begitu, tidak sepatutnya durasinya, dan sebagainya. Nah, sehingga mungkin ini memang salah satu dihipotesiskan dalam penelitian ini bahwa keinginan untuk keluar dari pekerjaan yang membatasi mereka itu adalah salah satu faktor mengapa wanita itu berwirausaha. Selain itu juga di kenyataannya juga memang antara pendapatan wanita dan pendapatan laki-laki dalam bekerja itu cukup berbeda gitu. Yang memiliki kesempatan untuk naik jabatan dan sebagainya memang lebih terbuka untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, keinginan untuk keluar dari pengawasan. Dan yang ketiga, menolak stereotip sosial yang cenderung dipaksakan. Nah, kemudian motivasi utama ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi di sini kalau di abstraknya motivasi utamanya itu ada fleksibilitas pekerjaan karena lebih fleksibel ya.
Jadi itu tadi seorang wanita nggak mesti harus berangkat pagi-pagi 7 to 5 atau 9 to 5 ke tempat atau ke kantor dia bekerja, tapi dia bisa fleksibel, dia bisa mengurus anak, mengurus keperluan rumah tangga dan tetap memiliki penghasilan sendiri. Kemudian kemandirian finansial, kemampuan untuk mengambil risiko, ini lebih kepada aktualisasi diri ya kalau untuk kemampuan mengambil risiko. Status sosial juga aktualisasi diri, bekerja secara mandiri dan pengangguran karena mereka tidak ingin dicap sebagai pengangguran. Telah memotivasi wanita untuk memulai usaha. Ya, jadi tidak melamar pekerjaan tapi mereka menciptakan lapangan usaha untuk diri mereka sendiri yang kemudian harapannya juga akan membuka lapangan kerja yang bisa memberdayakan orang lain. Nah, ini adalah motivasi berwirausaha wanita ya, cukup berbeda dengan motivasi berwirausaha laki-laki tentunya. Kemudian untuk mahasiswa nih, jadi untuk teman-teman yang masih mahasiswa, kira-kira apa sih motivasinya untuk berwirausaha gitu? Apakah untuk nambah uang jajan atau untuk membantu orang tua membayar SPP? Atau ingin aktualisasi diri biar kelihatan, oh saya punya bisnis ini, teman-teman nggak punya. Nah, apa sih sebenarnya yang memotivasi seorang mahasiswa untuk berwirausaha? Di sini saya mengambil penelitian dari Aditya Dion Mahesa dan Edi Raharja dari jurnal Diponegoro Journal of Management dari Undip ya, dengan judul Analisis Faktor-Faktor Motivasi yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha. Nah, dari sini hasil penelitian yang sebelumnya dari Aditya sama Edi Raharja menunjukkan bahwa variabel toleransi akan risiko. Mereka itu toleran sama risiko. Mereka nggak apa-apa berwirausaha walaupun risikonya besar, tapi saya bisa menerimanya. Gitu. Nah, berarti toleransi akan risiko itu bisa berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha. Apalagi mereka masih di backup sama orang tua ya biasanya kalau mahasiswa ini. Jadi untuk resiko-resiko mungkin mereka tidak terlalu mempertimbangkan sebagaimana orang dewasa yang tidak ada backupan keuangan lagi nih selain apa yang ada sama mereka. Kemudian keberhasilan diri dalam berwirausaha. Jadi aktualisasi diri ya. Kemudian keinginan untuk bebas bekerja. Mereka ingin bebas bekerja selain belajar, mereka ingin bekerja karena kalau mereka bekerja sambil belajar dengan melamar ke institusi, itu kan biasanya harus full time atau part time gitu. Jadi mereka merasa nggak begitu nyaman dengan hal-hal seperti itu, sehingga mereka memilih untuk mendirikan bisnis sendiri atau usaha sendiri. Nah, kemudian juga terdapat perbedaan minat berwirausaha dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tuanya nih. Tadi sebagaimana yang saya bilang, mahasiswa ini masih titik aman atau enggaknya tergantung backup dari keluarga ya, backup finansial terutama. Nah, tergantung juga dari latar belakang pekerjaan orang tuanya. Hal ini berarti latar belakang pekerjaan orang tua memang mempengaruhi visi, misi, motivasi, dan pembentukan budaya atau jiwa kewirausahaan dalam diri seorang mahasiswa. Oke, nah kemudian pekerjaan orang tua, latar belakang keluarga yang berbeda juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam tingkat motivasi dan minat seorang mahasiswa untuk bekerja dan memilih pekerjaan. Nah, sekarang coba teman-teman yang memang punya keluarga basicnya itu wirausahawan, biasanya memang tertarik untuk jadi wirausahawan lagi kan, dengan mindset yang ditularkan oleh keluarga. Tapi untuk teman-teman yang memang keluarganya pegawai mungkin bisa terbagi menjadi dua, antara dia merasa orang tua aku bekerja terus 9 to 5, aku nanti ingin kerja yang fleksibel atau memang karena orang tua aku PNS, aku juga ingin jadi PNS. Jadi berbeda-beda tergantung dengan latar belakang dan juga pekerjaan orang tua kita. Kemudian selanjutnya, apakah motivasi berwirausaha ini bisa dipengaruhi oleh adanya pelatihan? Bisakah seseorang yang tadinya dia itu memang tidak berasal dari latar belakang keluarga yang memiliki profesi wirausaha, bisa kemudian muncul atau tumbuh motivasi untuk bekerja sebagai wirausaha, atau ternyata enggak gitu? Dan seberapa efektifkah? Kita akan melihat dari hasil penelitian berikut ya.
dari penelitiannya Fembri AR dan Roziana AH, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan dengan judul Efektivitas Pelatihan Keterampilan dalam Menumbuhkan Minat Wirausaha Wanita melalui Motivasi Diri Berwirausaha. Dan di sini tidak dijelaskan ya mereka menggunakan data apa, tapi mungkin nanti teman-teman bisa melihat ke jurnal teman-teman. Saya akan lihat jurnal terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Jadi setelah saya pelajari lagi bahwa dalam penelitian ini dilakukan dalam satu waktu ya. Jadi menggunakan metode survei kuesioner gitu sebelum pelatihan. Ini kan pelatihan ya. Sebelum pelatihan itu kuesioner disebarkan kepada para peserta pelatihan ini yang merupakan wanita-wanita ini. Kemudian setelah pelatihan kuesioner tersebut kemudian diperiksa kembali dan diteliti kembali. Jadi ada pretest dan ada post-test gitu, menggunakan pretest dan post-test. Kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan SPSS. Nah, dan dari hasil penelitian tadi, jadi ini seperti penelitian tindakan ya, karena ada pretest dan post-test, pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan, kemudian hasil pretest dan post-test dibandingkan. Jadi misalkan nih, sebelum pretest itu nggak ada motivasi wirausaha, setelah post-test ternyata dia ada muncul motivasi wirausaha. Pretest dia nggak paham masalah permodalan atau masalah laporan keuangan, setelah post-test dia paham akan hal itu misalkan. Nah ini penelitian ini modelnya seperti itu teman-teman. Jadi dan dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelatihan keterampilan itu ternyata bisa memberikan pengaruh yang signifikan pada minat wirausahawan secara parsial. Jadi secara berbeda-beda untuk setiap orang ya. Begitu pula motivasi diri berwirausaha pula dapat mempengaruhi minat wirausaha di kalangan wanita. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya pelatihan bisa berpengaruh secara signifikan untuk menumbuhkan minat wirausaha. Baik, sekian adalah penjelasan dan pembahasan kita terkait dengan mengapa kita mau berwirausaha dari beberapa segmen, beberapa gender dan beberapa profesi ya. Ada yang dari wanita, ada yang dari mahasiswa, kemudian ada yang secara umum. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi inspirasi. Mungkin selanjutnya teman-teman akan meneliti juga tentang motivasi berwirausaha dan jiwa kewirausahaan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.